sebenarnya ini saya ada sedikit problem dalam penyampaian pelajaran bahasa Mandarin. Oh, saya melihat juga sepertinya Bu Diana ini kurang bersemangat dan terlihat pucat. Kira-kira ada permasalahan apa Bu? Mungkin yang bisa saya bantu untuk menyelesaikan atau mencari jalan keluarnya. Ya, jadi sebenarnya itu di kelas TITL 1 khususnya kelas 11 ini saya kurang sedikit senang ketika memberikan pembelajaran bahasa Mandarin, karena menurut saya dalam penyampaian saya mungkin sedikit gagal karena mereka mendapatkan nilai yang harusnya di atas KKM, sedangkan mereka mendapatkan nilai di bawah KKM. Apakah ini ada kesalahan dalam pembelajaran bahasa Mandarin atau bagaimana ya kira-kira? Kalau menurutnya Bu Diana, anak-anak itu tadi nilainya di bawah KKM itu kenapa ya Bu? Kalau menurut saya mungkin dari metodenya Bu, karena modulnya sendiri itu sudah sangat mendasar sekali untuk kelas kalangan mereka. Karena ini kan bahasa asing, jadi untuk pembelajarannya itu saya berikan yang paling dasar sekali seperti itu. Apalagi ini pelajarannya Bu Diana ini kan pelajaran bahasa Mandarin ya Bu ya, mungkin anak-anak sedikit kesulitan dengan pelajaran tersebut. Ya, kira-kira apa solusi atau hal-hal menarik yang mungkin bisa dilakukan oleh Bu Diana agar anak-anak bisa tertarik dengan pelajaran bahasa Mandarin? Mungkin saya sedikit harus membenahi di cara pengajaran saya Bu, melalui media ajar saya. Mungkin ya yang sebelumnya itu mereka hanya saya kasih modul, terus kemudian saya terangkan melalui papan tulis, saya tulis seperti itu. Untuk kedepannya mungkin saya buatkan PPT dan media pembelajaran lainnya seperti video agar menarik minat belajar untuk siswa-siswa saya. Berarti Bu Diana ini menyadari ya Bu ya, bahwasannya anak-anak ini kurang tertarik dengan pembelajaran karena biasanya media atau metode yang digunakan oleh Bu Diana ini masih sifatnya tradisional atau konvensional ya Bu ya. Bu Diana tadi kan menyampaikan jika ketika pembelajaran itu masih menggunakan papan tulis, anak-anak hanya diajak untuk mencatat materi yang dituliskan oleh Bu Diana di papan. Jadi itu ya mungkin yang menyebabkan anak-anak tersebut kurang tertarik dengan pembelajaran yang diberikan oleh Bu Diana. Selain itu Bu Diana biasanya pakai media apa ya Bu ya, kira-kira yang bisa membangkitkan semangat belajarnya anak-anak kelas 11 TIK 1? Itu tadi mungkin cara saya dengan menambah minat belajar mereka dengan cara memperbaiki media pembelajaran saya melalui PPT tersebut. Ya. Bu Diana selain berarti luar biasa ya Bu Diana ini. Bu Diana sudah menemukan solusi dari permasalahan yang diberikan oleh Bu Diana dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Salah satunya adalah seperti memanfaatkan proyektor yang ada di kelas dengan menampilkan media PowerPoint atau media video di dalam kelas, sehingga harapannya itu anak-anak bisa lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain itu ya Bu Diana ya, selain PowerPoint atau video, kira-kira apakah ada alternatif lain atau cara lainnya agar anak-anak itu bisa termotivasi atau tertarik dengan pelajaran bahasa asing khususnya bahasa Mandarin yang menurut saya sendiri juga tidak bisa kalau untuk bahasa Mandarin. Ya mungkin daya tariknya dengan cara berkolaborasi dengan dengan masa yang sekarang. Anak-anak kan menggunakan gadget gitu Bu, jadi meminimalisir cara itu tadi dengan menggunakan gadget seperti TikTok seperti itu Bu. Jadi untuk tugasnya mungkin kedepannya saya akan memberikan tugas untuk mereka untuk membuat dialog dahulu, kemudian mereka membuat video, kemudian diupload di media
masing-masing seperti TikTok, terus kemudian Instagram seperti itu. Berarti anak-anak akan diberikan Bu Diana sebuah tugas ya Bu Diana ya, rencananya yang tugasnya itu sesuai dengan kehidupan anak-anak sekarang, karena memang anak-anak saat ini itu kan memang tidak bisa lepas dari yang namanya HP. Hampir semua murid itu pasti punya media sosial ya saat ini ya. Jadi Bu Diana akan memanfaatkan media HP tersebut sebagai proyeknya anak-anak. Jadi biar sesuai dengan kehidupan anak-anak. Jadi anak-anak remaja saat ini kan pasti punya media sosial. Jadi tugasnya nanti diupload di media sosial, baik itu di TikTok atau di Instagram. Apakah seperti itu Bu Diana, menurut Bu Diana solusinya? Benar Bu Vika, seperti itu kurang lebihnya. Apakah seperti itu adalah solusi yang terbaik? Ya, kalau menurut saya itu juga bisa dimanfaatkan karena anak-anak itu suka, menurut pengalaman saya ya Bu Diana ya, anak-anak itu lebih tertarik dengan pembelajaran jika itu kontekstual atau sesuai dengan kehidupan nyatanya anak-anak. Jadi anak-anak remaja sekarang kan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tidak lepas dari yang namanya handphone, media sosial dan lain-lain. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa mengikuti perkembangan teknologi yang saat ini sedang tren di kalangan anak-anak. Jadi kita sebagai guru itu, kalau saya boleh memberikan solusi atau pengalaman saya di guru penggerak ini, dengan kita sebagai guru itu menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang dilakukan oleh Bu Diana tadi itu sudah sesuai dengan kodrat zaman. Jadi anak-anak diberikan sebuah proyek yang sesuai dengan kodrat zaman sekarang. Jadi zaman sekarang itu kan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan usianya anak-anak. Terus saya juga ingin menanyakan ke Bu Diana, apakah ada cara yang cocok agar anak-anak itu tidak seperti kemarin Bu? Kalau Bu Diana tadi kan menyampaikan jika permasalahannya tadi kan anak-anak nilainya banyak yang di bawah KKM. Apakah ada cara lain selain yang sudah disampaikan Bu Diana tadi agar anak-anak hasil belajarnya lebih meningkat dan motivasi belajar anak-anak juga semakin tinggi? Mungkin dengan cara ditambah lagi semangatnya, kita selalu memberikan motivasi karena kita juga sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam media pembelajaran itu sudah kita benahi. Terus kemudian apakah nanti itu sudah ada perbaikan atau belum kepada siswa kita mengenai nilainya, apakah sudah naik di KKM atau belum? Paling tidak kita sudah berusaha, mungkin dengan cara memberikan motivasi agar mencintai pelajaran itu terlebih dahulu. Karena dengan anak-anak mencintai pelajaran itu dan Bu Diana selalu konsisten untuk selalu memotivasi mereka agar mereka motivasinya semakin tinggi, saya yakin pasti anak-anak hasil belajarnya atau motivasi belajarnya akan meningkat. Selain itu, dari ide yang disampaikan oleh Bu Diana, apakah kemungkinan bisa merubah kondisinya anak-anak agar lebih semangat? Kemungkinan sedikit bisa, karena mungkin menurut saya pembelajaran bahasa Mandarin nantinya akan lebih aktif karena mereka langsung berkontribusi dalam membuat video tersebut, seperti itu. Jadi intinya itu nanti proyek yang akan diberikan Bu Diana kepada siswa itu dalam bentuk penugasan kelompok ya Bu ya, anak-anak, apakah seperti itu? Ya, minimal mungkin satu kelompok terdiri dari 2 orang agar siswa tadi bisa berkomunikasi, karena kan ini berhubungan dengan bahasa. Jadi mungkin mereka harus ada partner untuk mengungkapkan dan saling memberikan timbal balik, seperti itu. Berarti untuk membangkitkan semangat kompetensi sosial emosionalnya siswa, terutama dalam hal keterampilan berrelasi ya Bu ya. Jadi anak-anak itu
akan dibentuk oleh Bu Diana, satu kelompoknya dua orang ya tadi, kurang lebih 2 orang. Jadi anak-anak itu biar bisa berelasi dengan teman-temannya, jadi tidak tugas yang dilaksanakan dengan individu ya Bu Diana ya. Seperti itu Bu Vika kurang lebih. Iya. Dan apa rencana aksi yang akan Bu Diana lakukan untuk kedepannya agar motivasinya anak-anak semakin meningkat? Mungkin untuk kedepannya saya akan lebih aktif lagi untuk mengikutkan mereka dalam perlombaan agar mereka lebih semangat untuk mengikuti dan memberikan pelajaran yang lebih memberikan seperti pelajaran yang lebih baik dan lebih baik lagi, karena mereka sudah tidak sudah tidak berkomunikasi sama temannya lagi, melainkan sama sekolah lain atau bahkan internasional seperti itu. Oh ya, jadi Bu Diana akan memotivasi siswa untuk kalau bisa anak-anak mengikuti perlombaan yang ada di sekolah, jadi untuk membangkitkan ya tadi ya, salah satunya keterampilan berelasinya siswa ya Bu Diana ya. Komitmen apa yang akan dilakukan Bu Diana untuk selanjutnya? Untuk komitmen yang akan saya lakukan, mungkin saya akan membenahi untuk media saya seperti PPT itu tersebut, akan saya isi berupa video-video seperti itu, dan akan sesering mungkin saya lakukan media tersebut. Luar biasa Bu Diana, ini berarti intinya sudah bisa dari percakapan yang sudah kita lakukan ini, saya menemukan bahwa Bu Diana ini sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu Diana tadi ya. Bu Diana tadi kan pada awal kan sudah menceritakan jika anak-anak ini hasil belajarnya masih kurang. Ternyata setelah kita mengobrol, Bu Diana ini tampaknya sudah menemukan solusi ya Bu ya dari permasalahan yang Bu Diana hadapi saat ini. Ya, alhamdulillah Bu. Terima kasih sebelumnya karena sudah meluangkan waktu dan juga memberikan sedikit solusi, mungkin lebih banyaknya seperti itu. Ya. Untuk pertanyaan terakhir ya Bu Diana ya, kira-kira siapa yang akan membantu Bu Diana untuk kedepannya dalam melaksanakan komitmen tersebut? Mungkin untuk itu mungkin siswa sendiri. Saya akan meminta tolong untuk ketua kelas atau perwakilan kelas untuk menyiapkan LCD proyektor tersebut sebelum pelajaran saya. Jadi sebelum memulai kegiatan pembelajaran, karena pembelajarannya Bu Diana ini kalau bahasa Mandarin itu berapa jam ya Bu? Sama kayak pelajaran yang lainnya ya, 90 menit. Oh, 90 menit atau 2 jam pelajaran ya Bu ya. Jadi waktunya itu tidaklah sebentar, maksudnya bukan tidak sebentar, tapi waktunya itu kan cuma sebentar ya Bu ya, kalau menurut saya 90 menit itu. Jadinya alternatif yang akan dilakukan oleh Bu Diana yaitu Bu Diana akan melibatkan siswa untuk menyiapkan LCD proyektor sebelum memulai kegiatan pembelajaran agar tidak memakan waktu lama. Jadi tidak menghabiskan waktu untuk memasang LCD proyektor di 90 menit durasi waktu tersebut ya Bu Diana ya. Selain itu Bu Diana, selain melibatkan siswa untuk komitmen tersebut, kira-kira Bu Diana juga akan melibatkan rekan sejawatnya, mungkin sesama guru bahasa Mandarin atau bagaimana? Kalau untuk dekat-dekat ini kemungkinan tidak Bu, hanya sekedar itu saja. Selanjutnya, saya yakin Bu Diana bisa menjalankan semua komitmen ini dengan baik karena saya melihat tadi Bu Diana sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Diana hadapi. Kira-kira ada yang ingin didiskusikan lagi atau tidak ya Bu Diana? Atau Bu Diana dari obrolan kita hari ini sudah menemukan solusi terbaiknya sehingga bisa diaplikasikan dalam pembelajaran di dalam kelas? Ya, untuk saat ini cukup itu saja Bu Vika, dan itu sangat membantu sekali karena itu sedikit mengganggu dalam pikiran saya. Oke. Jadi kesimpulannya ya Bu Diana ya, apa yang harus dilakukan oleh Bu Diana untuk kedepannya? Yaitu tadi untuk
kedepannya mungkin saya harus mempersiapkan media pembelajaran terlebih dahulu ketika sebelum memulai pelajaran tersebut. Ya, luar biasa Bu Diana, semoga Bu Diana bisa komitmen dan konsisten agar pembelajaran di dalam kelasnya Bu Diana tersebut bisa lebih bermanfaat dan lebih bermakna. Iya Bu Vika. Iya, terima kasih Bu Vika untuk waktunya. Karena ini saya ada jam yang mohon izin untuk undur diri dulu. Terima kasih sebelumnya Bu Vika karena sudah memberikan solusi yang terbaik untuk permasalahan saya. Ya, saya yakin Bu Diana bisa menjalankan komitmen tersebut dengan baik. Selalu semangat ya Bu Diana ya. Terima kasih ya Bu Vika. Ya, sama-sama. Ya. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam.